Selamat pagi dokter dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari SKDB 10 izin untuk mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul pankreatitis akut. Berikut merupakan anggota SKD kami. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan pankreatitis akut ini. Jadi, pankreatitis akut ini adalah peradangan pada pankreas akibat aktivasi dini enzim pencernaan yang membuat pankreas ini mencerna dirinya sendiri atau autodigesti. Sekitar 80% kasusnya itu tergolong ringan dan dapat sembuh dengan perawatan yang suportif. Namun 20% lainnya itu bisa menyebabkan komplikasi yang serius, seperti infeksi, sepsis, hingga kematian, dengan angka mortalitasnya itu mencapai 2-20%, tergantung dari penanganannya. Dalam 10 tahun terakhir, kasus ini meningkat 30% secara global. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tren ini berkaitan erat dengan gaya pola hidup modern, di mana makanan tinggi lemak dan juga alkohol. Di Indonesia, batu empedu menjadi salah satu penyebab utama atau faktor resiko utamanya, dengan prevalensi 15,4% menurut Riskesdas 2018, dan angka ini terus meningkat pada usia yang produktif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penulisan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa itu pankreatitis akut dan apa penyebab utamanya. Yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya pankreatitis akut. Yang ketiga, bagaimana cara menegakkan diagnosis dan menentukan derajat keparahan pankreatitis akut. Yang keempat, apa saja komplikasi, terapi dan prognosis dari pankreatitis akut. Yang kelima, bagaimana langkah-langkah pencegahan dari pankreatitis akut. Untuk tujuan penulisannya, sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang manfaat penulisannya yaitu pertama, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta referensi karya tulis lanjutan yang berkaitan. Dan yang kedua, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pankreatitis akut, mulai dari definisi, penyebab, mekanisme penyakit, diagnosis, hingga penata laksanaan dan pencegahannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Jacob Benton Parben Lubis dengan 3 digit yang terakhir 176. Di sini saya izin untuk menjelaskan definisi dari acute pankreatitis. Jadi acute pankreatitis ini merupakan peradangan mendadak pada pankreas yang dapat progresif dalam hitungan jam sampai hari. Penyebab utamanya yaitu batu empedu, konsumsi alkohol, hipertriglyceridemia, trauma, infeksi, ataupun idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Dari patofisiologinya, acute pankreatitis ini dihasilkan dari aktivasi prematur enzim seperti tripsin yang akan melakukan autodigesti pada pankreas. Dan autodigesti ini dapat merusak sel-sel pankreas dan menyebabkan kerusakan jaringan di sekitarnya dan menyebabkan inflamasi. Jadi dari gejalanya akan terasa nyeri perut yang hebat dan mendadak, bahkan bisa menjalar sampai punggung. Ada juga laporan mual muntah dan demam. Dan dengan derajat keparahannya itu ada dibagi menjadi 4, yaitu ringan, yaitu tanpa kegagalan organ, sedang itu dengan kegagalan organ sementara atau komplikasi lokal, dengan derajat keparahan berat itu sudah ada kegagalan organ menetap dan nekrosis luas. Dan jika sudah berkomplikasi itu dapat menyebabkan gagal organ multiple, nekrosis yang sudah menyebar, infeksi, dan bahkan kematian. Dan acute pankreatitis ini beda dengan yang kronis, di mana acute pankreatitis ini dapat disembuhkan dan bukan merupakan kerusakan yang permanen dalam jangka yang panjang seperti kronik pankreatitis. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Kamambang Putra dengan 3 digit NIM 124. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai epidemiologi dari pankreatitis akut. Pankreatitis akut masih menjadi penyakit yang banyak tersebar di belahan dunia manapun. Dilaporkan bahwa secara global pada tahun 1990 terdapat sekitar 1,7 juta kasus yang meningkat menjadi sekitar 2,8 juta kasus pada tahun 2019, yang mana angka tersebut meningkat 62,9%
Dari keseluruhan data tersebut didapatkan bahwa laki-laki lebih rentan untuk mengalami pankreatitis akut dibandingkan dengan perempuan. Jika melihat dari masing-masing negara, maka beberapa negara dengan angka pankreatitis akut tertinggi adalah India, China, dan USA. Sedangkan jika dilihat dari insiden terjadinya, maka negara dengan angka tertinggi adalah Rusia, Ukraina, Republik Moldova, Belarus, Slovakia, Lituania, Estonia, dan Latvia. Mortalitas pankreatitis akut mengalami peningkatan yang pada tahun 1990 ada di angka sekitar 69.000 menjadi 115.000 pada tahun 2019 dengan kejadian masih lebih sering pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan, saya Gusti Ilgun Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Izin untuk menjelaskan mengenai etiologi dari pankreatitis akut. Jadi 2 penyebab yang paling umum itu adalah kolelitiasis atau batu empedu dan juga konsumsi alkohol, yang mana masing-masing dilaporkan itu mencakup sekitar 40-70% dari kolelitiasis itu sendiri dan juga 25-35% dari seluruh kasus untuk konsumsi alkohol. Batu empedu itu menyebabkan obstruksi pada ductus pankreatikus, sementara alkohol itu dapat memicu aktivasi enzim pankreas secara prematur. Selain itu, hipertrigliseridemia juga merupakan penyebab yang cukup signifikan, khususnya bila kadar trigliserida serum itu melebihi dari 1000 mg per desiliter. Penyebab lain yang lebih jarang itu termasuk obat-obatan seperti azathioprine, mercaptopurin, dan juga dinanosin yang hanya mencakup 1-4% kasus. Meski demikian, hubungan antara obat-obatan ini dan pankreatitis akut itu memerlukan bukti yang lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Natanisha Lia Dristi dengan 3 digit NIM terakhir 205. Di sini saya menjelaskan tentang patofisiologi dari pankreatitis akut. Di sini tahap pertama itu ada fase inisiasi, di mana terjadi aktivasi dini enzim pencernaan, terutama tripsinogen menjadi tripsin, di dalam sel asinar pankreas yang seharusnya baru aktif di usus halus. Lalu hal ini menyebabkan autodigesti, yaitu pankreas mencerna dirinya sendiri. Ini dipicu oleh sumbatan ductus pankreas, ketidakseimbangan kalsium, dan perubahan pH. Toksin menurunkan ATP sel, meningkatkan kalsium intraseluler, lalu mengaktifkan enzim lain seperti elastase dan fosfolipase. Ini dapat memperparah kerusakan. Lalu tahap kedua ada fase perpetuasi, di mana peradangan lokal berkembang menjadi inflamasi sistemik. Terjadi aktivasi leukosit, pelepasan sitokin, dan kemosin proinflamasi. Ini menyebabkan kebocoran kapiler, kerusakan endotel, trombosis mikrovaskular, hingga gagal organ multiple yaitu MODS. Respon imun berlebihan ditambah dengan gangguan mikrosirkulasi dan koagulasi memperburuk kondisi. Di tahap ketiga ada fase eskalasi sekunder, di mana infeksi sekunder pada jaringan atau cairan pankreas yang nekrotik dapat memperparah inflamasi lokal dan sistemik. Gagal organ lanjutan sering terjadi karena komplikasi sepsis. 3 sumber utama inflamasi sistemik yaitu pankreas, usus, dan juga jaringan lemak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gede Yuga Pramana. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan manifestasi klinis ataupun gejala-gejala dari penyakit pankreatitis akut. Di sini kalau kita melakukan anamnesis itu saya temukan bisa pada pasien itu biasanya mengeluh ada rasa nyeri di bagian abdomen, terutama di bagian epigastrium atau di bagian tengah di atas umbilikal, kemudian ada nyeri, mual, dan juga muntah. Selanjutnya, jika kita melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya bisa menemukan beberapa hal seperti takikardia, kemudian demam, kemudian pasiennya juga nanti kita jika melakukan pemeriksaan abdomen ditemukan rasa nyeri pada bagian epigastrikus. Kemudian kita juga bisa menemukan ada tanda-tanda seperti tanda Gertrude, tanda tulen. Itu merupakan kayak tanda eskimosis yang ada di bagian abdomen, terutama di bagian dekat umbilikal. Selanjutnya bisa juga kalau yang jarang-jarang itu mungkin di bagian pemeriksaan dada bisa ditemukan adanya efusi pleura. Kemudian kalau juga jarang-jarang lagi bisa ditemukan ada nekrosis lemak, bisa ada poliartritis, dan juga banyak hal lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Silakan saya Revalia dengan 3 digit NIM terakhir 249. Selanjutnya, untuk mendapatkan diagnosis pasti pankreatitis akut harus memenuhi 2 dari 3 kriteria. Yang pertama, temuan klinis. Kedua, kadar serum lipase atau amilase 3 kali dari batas normal. Dan yang ketiga, temuan pada pencitraan sesuai dengan pankreatitis akut. Nah, untuk mendapatkan ketiga kriteria tersebut, akan dilakukan anamnesis, tes lab, dan juga imaging test. Yang pertama, anamnesis. Kita akan tanya bagaimana keluhan yang dirasakan pasien, di mana gejala yang biasanya terjadi itu bisa nyeri epigastrik yang bisa menjalar ke punggung, mual, dan juga muntah. Kemudian saat perut dipalpasi, pasien akan merasa kesakitan. Kemudian kita akan tanyakan juga riwayat pasien, apakah pasien sering mengonsumsi alkohol, merokok, obes, atau pernah punya batu empedu.
Kriteria yang kedua, cek darah lengkap untuk mengetahui kadar serum lipase atau amilase. Untuk pasien pankreatitis akut, kadar serum akan meningkat 3 hingga 10 kali lipat dari kadar normal. Untuk kriteria yang ketiga, untuk imaging disarankan untuk USG dulu untuk deteksi apakah terdapat obstruksi seperti batu empedu yang dimana terjadi pada sekitar 70 hingga 80% kasus. Jika tidak dapat divisualisasikan di USG, maka bisa dengan MRI atau CT scan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Parvati Sutomo dengan NIM 227. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi derajat keparahan. Dia berdasarkan Atlanta Revise, klasifikasi derajat keparahan dari pankreatitis akut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama-tama ada mild yang dapat dikatakan apabila pankreatitis akut ini tidak disertai kegagalan organ dan juga komplikasi lokal atau sistemik. Kemudian dapat dikatakan sebagai moderately severe apabila ada kegagalan organ sementara atau kurang dari 24 jam atau adanya komplikasi lokal ataupun sistemik. Dan dapat dibilang severe apabila pankreatitis akut ini disertai dengan kegagalan organ persisten atau lebih dari 48 jam dan juga komplikasi lokal atau sistemik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Komplikasi lokal pankreatitis akut yang pertama adalah pengumpulan peripancreatic fluids akut atau APFC. Namun sebagian besar APFC sembuh secara spontan dan dapat diikuti oleh pemantauan klinis dan pencitraan berulang. Jika APFC tidak sembuh dalam waktu 4 minggu, pada CT kontras kista terlihat menjadi lebih terorganisir dan mengembangkan dinding non-epitel yang lebih kuat yang disebut dengan pancreatic pseudokis. 50% dari pseudokis persisten akan menimbulkan gejala klinis mencakup infeksi sekunder, nyeri, perdarahan sekunder akibat erosi ke pembuluh darah yang berdekatan, dekompresi atau ruptur. Komplikasi lokal lainnya adalah pengumpulan nekrosis akut atau ANC, merupakan kumpulan nekrotik yang tidak terorganisir dengan baik. Setelah 4 minggu pankreatitis nekrosis, ANC menjadi nekrosis yang berdinding atau WON, saat dinding inflamasi yang jelas terbentuk. Tinjauan retrospektif baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas WON asimptomatik dan sembuh secara spontan, tapi sekitar sepertiga pasien memerlukan intervensi. Menurut Turfaktan et al. Pada tahun 2015, semua komplikasi yang disebutkan di atas mungkin steril atau terinfeksi, meskipun kumpulan nekrotik lebih mungkin terinfeksi. Perkenalkan, nama saya Imadihara Prativya Sumedang dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana dan juga terapi dari penyakit ini. Untuk penata laksanaannya, yang secara awal itu pankreatitis akut saat ini fokus dalam resusitasi cairan yang moderat dan juga terarah dengan cara menggunakan larutan lingaraktat untuk mencegah kelebihan cairan. Selain itu, pemberian nutrisi eksternal secara dini terbukti aman dan dapat mempercepat dari pemulihan. Pada kasus yang ringan, makan dapat diberikan dalam durasi 24 hingga 48 jam pertama. Dan untuk manajemen nyeri tetap diberikan ataupun menjadi aspek yang penting. Biasanya menggunakan NSAID ataupun opioid sesuai dengan kebutuhan pasien masing-masing. Lalu untuk antibiotik hanya diberikan bila ada kecurigaan yang namanya infeksi. Lalu selanjutnya untuk penanganan diarahkan pada penyebab utama seperti melalui kolesektomi pada kasus batu empedu atau terapi untuk hiperlipidemia. Dan untuk komplikasi lokal seperti nekrosis ataupun pseudokista digunakan pendekatan konservatif dan prosedur minimal yang tidak invasif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Madewa Yuksmanegara dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan dari akut pankreatitis. Di sini untuk cara pencegahan dari akut pankreatitis itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama dari perubahan lifestyle dan juga intervensi medis. Yang pertama dari perubahan lifestyle-nya itu dapat dengan cara mengurangi rokok dan juga mengurangi konsumsi dari alkohol. Dari sini juga sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian bahwa terdapat beberapa gen yang menunjukkan bahwa orang-orang gen yang lebih suka merokok itu lebih cenderung terkena akut pankreatitis. Dan masih banyak penyakit gastrointestinal lainnya. Selanjutnya juga bisa dilakukan diet, yang dimana untuk diet sendiri di sini dietnya itu harus mengkonsumsi banyak serat seperti biji-bijian, sayuran, ikan, dan vitamin D. Dan sebaliknya juga di sini untuk mencegah akut pankreatitis apabila juga sudah terkena itu sebaiknya tidak mengkonsumsi lemak dan protein hewani yang dapat meningkatkan enzim pankreatik protease yang akan memperparah dari inflamasi dari pankreas itu sendiri.
Dan terakhir dari yang lifestyle itu adalah aktivitas fisik atau olahraga, itu dapat memberikan peran penting untuk mencegah terjadinya pankreatitis akut. Nah, olahraga teratur itu dapat menurunkan kadar trigliserida dan juga meningkatkan kekebalan tubuh yang nantinya dapat melawan inflamasi itu sendiri. Selanjutnya, cara pencegahan yang kedua adalah dengan intervensi medis, di sini dengan kolesektektomi atau pengangkatan batu kantong empedu. Di sini biasanya dilakukan apabila terdapat pasien yang sudah terkena akut pankreatitis namun selalu recurrent atau datang kembali. Di sini terdapat data bahwa sekitar dari 6.000 data, di sini hanya 400 pasien yang mengalami recurrent dari akut pankreatitis setelah dilakukannya kolesektomi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Jacob Newton Parmen Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari student project ini, di mana akut pankreatitis ini merupakan peradangan mendadak pada pankreas akibat aktivasi dini enzim seperti tripsin di dalam pankreas. Hal ini menyebabkan autodigesti jaringan yang akan menyebabkan peradangan lokal dan bisa berkembang menjadi nekrosis, sepsis, hingga gagal organ. Dan penyebab utamanya yaitu ada dari batu empedu dan konsumsi alkohol. Faktor lain juga bisa menyebabkan seperti hipertrigliserdemia, trauma, infeksi, dan penggunaan obat-obatan. Untuk cara diagnosisnya bisa melihat dari gejala klinis seperti nyeri, mual, muntah, kadang bisa demam, lalu peningkatan amilase dan lipase karena dari aktivasi enzim, lalu pencitraan abdomen, imaging dengan USG atau CT scan. Untuk klasifikasi ada ringan, sedang, berat, dan berkaitan dengan risiko komplikasi dan bisa menyebabkan kematian. Walaupun begitu, sebagian besar kasus dari akut pankreatitis ini merupakan kasus ringan dan membaik dengan terapi suportif. Tetapi untuk penanganan cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah perburukan dan meningkatkan klasifikasi misalnya dari akut pankreatitis ringan menjadi sedang dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi student project kami dari B10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.